Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Rum Astuti dari kelas 4A. Saya akan membacakan pidato dengan topik kendaraan umum dan berjudul Selamatkan Bumi dengan Transportasi Umum. Tujuan umumnya yaitu persuasif dan tujuan khususnya pendengar dapat mengetahui bahwa menggunakan kendaraan umum itu lebih baik daripada kendaraan pribadi. Dan yang kedua yaitu dampak positif dan negatif menggunakan transportasi umum dan pribadi. Yang terhormat Ibu Nurlina, dosen pengampu, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan kali ini yang diberikan kepada saya, dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Melalui video ini saya akan menyampaikan seputar kendaraan umum. Sebelumnya saya mempunyai pertanyaan, yaitu kenapa sih kita harus naik kendaraan umum? Perlu nggak sih di era saat ini itu kendaraan umum masih kita gunakan gitu? Perkembangan zaman sekarang menjadikan transportasi umum mulai ditinggalkan. Yang terjadi saat ini, orang-orang beralih menggunakan kendaraan pribadi karena menurut mereka kendaraan pribadi itu terkesan lebih fleksibel, lebih hemat dan mudah digunakan dibandingkan dengan kendaraan umum yang menurut mereka itu terkesan lebih lama dan tidak efisien. Sementara memakai kendaraan pribadi itu juga ada dampak negatifnya. Kalian semua pasti udah tahu kan? Dampak negatif dari kendaraan pribadi itu yang pertama itu macet. Yang kedua itu polusi. Yang ketiga juga boros. Kenapa boros? Karena yang pertama itu bensin. Contohnya seperti pengalaman saya nih, kalau naik kendaraan pribadi pulang kampung nih, itu biayanya itu lebih banyak, mengeluarkan biayanya itu lebih banyak dibandingkan kita naik kereta api atau naik pesawat atau naik bis. Nah, selanjutnya itu ada pengertian menurut Warpani 1990, angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar dan tujuan diselenggarakannya angkutan umum adalah memberikan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Sedangkan pengertian umum di sini adalah penumpang atau orang secara umum, tidak membedakan strata sosial, umur, dan jenis kelamin, dan lain sebagainya. Siapapun boleh menaiki angkutan umum asal mampu membayar sesuai rute yang ditempuh ke tempat yang dituju. Contohnya, rumah saya di daerah Jakarta Barat, sedangkan saya kuliah di Jakarta Selatan. Saya lebih memilih naik transportasi umum, yaitu Transjakarta. Kenapa? Karena yang pertama itu haltenya dekat rumah saya, dan yang kedua turun langsung depan kampus, dan yang ketiga lebih hemat, cuman 3.500 udah bisa sampai depan kampus. Di sini saya menganalogikan cash itu sebagai kendaraan pribadi, dan kendaraan umum itu card atau pembayaran digital aplikasi zaman sekarang tuh kan pasti lagi hits. Cash itu budaya lama, sama saja dengan transportasi pribadi atau kendaraan pribadi, di mana semua orang dari zaman dulu itu pengen punya kendaraan pribadi sendiri, mobil atau motor. Kalau kita punya rezeki yang lebih, punya uang lebih, itu pasti pengen beli. Sedangkan card atau aplikasi itu kan budaya baru, di mana hal tersebut baru trending di era digital saat ini, dan semua pembayaran melalui card atau aplikasi itu lebih mudah dan tidak perlu membawa dompet yang besar. Selain itu, kita dapat juga terhindar dari namanya pencopet. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, maka kita beralih ke pembayaran digital, seperti dengan kendaraan umum yang mengatasi polusi dan kemacetan di negara kita dan negara maju lainnya yang tingkat polusinya rendah. Nah, selanjutnya
Dalam rapat tentang sistem transportasi Jabodetabek yang diselenggarakan di kantor wali kota awal tahun 2019 lalu, Yusuf Kala mengungkapkan merosotnya persentase masyarakat Jakarta yang menggunakan transportasi umum berawal dari 49%, jumlah itu drastis menurun rendah 19%. Angka itu disebabkan oleh sederet alasan yang semakin bertambah, seperti minimnya informasi, aksesibilitas bagi teman-teman difabel, sampai integrasi harmonis antara moda transportasi yang telah tersedia. Karena alasan-alasan tersebut pula, masyarakat Jakarta lebih memilih untuk menggunakan transportasi lain seperti ojek online atau pribadi. Namun beberapa bulan ini kita melihat semangat masyarakat yang terbangun kembali berkat berjalannya MRT dan LRT menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi umum di Jakarta. Nah, teman-teman sekalian, jadi setelah pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi itu, kendaraan umum di Jakarta itu masih belum sempurna, karena menurut saya masih dalam tahap proses pembangkitan. Negara kita ini perlu banget menggunakan kendaraan umum karena tingkat polusi dan kemacetan masih belum terkendali gitu. Sebab warganya juga masih kurang sadar dengan lingkungan yang sedang terjadi. Jadi tuh kerjasama antara warga sama pemerintahnya tuh kurang, dan itu sangat penting banget kalau tujuan ingin tercapai, tujuan dari adanya transportasi umum ini tuh kan buat mengurangi polusi dan kemacetan. Kalau misalkan warganya masih suka naik kendaraan pribadi, ya sama aja gitu. Nah, teman-teman semuanya, mulai sekarang yuk kita mulai beralih menggunakan kendaraan umum supaya kita bisa merasakan nih keuntungannya sendiri. Selamatkan bumi, kurangi polusi, gunakan kendaraan umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan tujuan serta maksud saya untuk membuat video ini dapat tersampaikan oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.